Umminya. Iya begini. Ummi itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Lafaz ummi itu pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulam minhum, ummi. Kemudian di ayat yang lain, wa in ta'manhu bidinarin, ya, lam yu'addi ilaika madum ta'ali qa'ima wa qalu ma 'alaina lil ummiyina sabil. Kata ummi di situ maknanya penduduk asli, orang situ. Jadi nabi itu ya bukan orang datang dari lain, dia orang asli, orang situnya. Namanya ummi. Mungkin nggak orang dari Madura nyalon bupati di sini? Bisa jadi nggak? Sulit dong, betul nggak? Nah, maka Nabi juga orang Arabnya ummi. Nah, dalam bahasa Arab yang modern, ummi itu maknanya buta huruf. Istilah itu berkembang dari zaman ke zaman. Dulu orang yang sibuk di bidang politik namanya politikus, betul nggak? Politikus ya. Sekarang namanya apa? Politisi. Bengin mah politikus. Kini politisi. Radikal dulu mananya adalah sesuatu yang menyala, yang kontras. Orangnya putih melok-melok, bajunya merah menyala. Begitu jebol jreng, radikal banget, artinya sangat menyala. Radikal sekarang mananya tindak kekerasan, mendungi wong enggak? Paham enggak? Nah, itu mana berubah. Jadi itu mananya penduduk asli. Ya, kalau di mananya buta huruf, saya kira ini yang jadi pertanyaan. Saya mau nanya dulu, Nabi itu buta huruf enggak sih? Wis kan bagian ke Iqra. Malaikat Jibril datang, Iqra. Disuruh apa tuh Nabi? Allah nyuruh kanjeng Nabi baca. Ya. Pertanyaan saya, kalau Allah tahu nggak Nabi itu bisa baca atau tidak bisa baca? Kalau Allah tahu Nabi tidak bisa baca, tidak mungkin Allah menyuruh Nabi baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis dalil satu dalil ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuan. Kalau Nabi ya buta huruf, tidak mungkin Nabi itu disuruh membaca. Itu dalil satu. Seandainya yang kedua, Allah menyuruh, peduli, nggak mau tahu bisa baca atau tidak baca. Nah, Allah nyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti Nabi disuruh apa? Disuruh kemudian Nabi bisa baca enggak? Tidak bisa baca. Berarti gugur. Kita akan mengatakan Nabi selalu mentaati Allah. Ternyata disuruh baca, dia tidak bisa baca. Kalau orang disuruh tidak melaksanakan berarti nurut enggak? Yang kedua, kalau Nabi buta huruf berarti Nabi tidak nurut sama Allah. Loro. Paham bikin ke? Jangan bikin ke? Wes. Nomor 3. Orang nulis Al-Quran. Ini yang sholat. Tadikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimuna sholata. Nganggo alif apa nganggo wawu? Nganggo alif apa wawu? Sing ngomong siapa? Sekarpe juru tulis apa dikongkon kanjeng Nabi? Jujur ngomongnya. Paham? Paham? Terus setiap ayat turun yang keempat, kata Nabi, ayat ini
ini di surat ini, ayat ini surat ini. Berarti kanjeng Nabi bisa baca beli. Oke. Di ayat Al-Quran Ha Mim Ain Sin Qaf, ya kan? Dipertal ya, Ha Mim, dipertal ya. Ha Mim Ain Sin Qaf, terus Kaf Haya Ain Qaf. Oke. Kenapa nggak disambung? Ha Mim Ain, disambung basic langsung. Nah, si ngopon pertal bisa pakai sekarang pendek dong. Juru tulis ketika menulis Quran sesuai dengan instruksi Nabi atau sekarang pendek kan? Jadi kan Nabi bisa baca beli? Ya bisa. Masih pengen baik. Masih pengen baik. Ya wis konon baik kan. Tuli apa salahnya ngandel Kanjeng Nabi bisa maca? Apa salahnya Kanjeng Nabi ngandele bisa maca? Apa untungnya sih? Siki barang emang. Begini, mereka yang mengatakan Nabi buta huruf dengan tujuan satu, supaya orang tidak menduga Al-Quran karangan Kanjeng Nabi. Ya beli makan apa? Oke, tidak perlu dihalang-halangi dengan membuta hurufkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak bisa dikorbankan, tidak bisa baca hanya untuk supaya orang percaya. Paham? Percaya silakan, ya udah. Jadi artinya ketika Umi di situ artinya penduduk asli, ya tidak menghina Kanjeng Nabi dong. Betul nggak? Tergantung bagaimana kita memaknai Umi. Kalau Umi maknanya bodoh, ya berarti jangan dibaca. Kalau Umi maknanya itu penduduk asli, ya silakan saja. Kedua, terus apa lagi? Ada tafsiran tuh.